Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Reva Ardika, biasa dipanggil Koko. Aku dari Prodi D4 Manajemen Keuangan Negara. Baik, dalam video pembahasan kali ini, aku bakal ngebahas tentang materi TM ke-8 atau pekan ke-1 setelah UTS. Namun, sebelum itu, kita harus tahu dulu gambaran atau overview materi UAS yang bakal kita pelajarin. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja. Simak yuk. Nah, kita bagi menjadi 2 dalam materi UAS ini ya teman-teman. Yang pertama itu ada tingkatannya itu micro level. Nah, dalam skala kecil gitu ya. Yang kedua itu meso level, jadi skala menengah lah, itu lebih besar. Nah, yang micro level ini kita di sini menganalisis project financing, atau simpelnya itu kayak kan di perusahaan tuh bakal ada proyek-proyek yang akan diadakan ya, dan itu tuh butuh pembiayaan. Nah, kita ini menganalisisnya itu dalam proyek-proyek yang kecil itu. Jadi belum dalam analisis yang skala besar gitu, masih dalam per project analisisnya. Nah, seperti yang telah kita pelajari bahwa di materi UTS dalam pengambilan keputusan investasi itu bukan hanya NPV, tapi ada apa aja? Nah, ya benar banget. Itu ada contohnya IRR, kemudian ada PI, ada payback period, ada discounted payback period. Nah, dalam materi UAS kali ini kita bakal memperdalam lebih detail lagi gitu ya mengenai NPV atau net present value. Nah, yang 4 ini itu kita skip dulu, jadi tidak terlalu diperdalam untuk materi UAS kali ini. Oke teman-teman. Nah, di sini udah ada nih dari tadi jadi yang didetailkan di NPV ini tuh adalah project cash flow itu di TM8, atau di ebook treatment itu dia chapter 12. Atau juga kalau di RPS ini tuh TM ke-9, karena TM ke-8-nya di RPS itu dianggap pelaksanaan UTS ya. Oke. Nah, intinya sama aja sih, TM8 di sini tuh maksudnya TM ke-1 setelah UTS. Oke, selanjutnya TM9 atau TM kedua setelah UTS itu kita membahas mengenai risk analysis and project evaluation. Nah, di TM ke-10 kita bakal ngebahas cost of capital. Nah, ini tuh merupakan penjabaran atau detail dari pembahasan mengenai NPV. Gitu ya. Nah, selanjutnya kalau tadi kan udah nih micro level. Kita geser ke meso level atau dalam tingkatan yang menengah. Di sini kita bakal menganalisis financing atau pembiayaan, namun skalanya lebih besar lagi, itu dalam tingkatan corporate atau perusahaan, teman-teman. Nah, ini tuh dimulai dari materi capital structure policy atau di TM ke-11. Kemudian di TM ke-12-nya itu kita mempelajari tentang financial forecasting and planning, dan di TM ke-13 dan 14-nya kita mempelajari mengenai risk management and international business finance. Nah, jadi seperti itu ya gambaran materi UAS yang akan kita pelajari gitu. Jadi kita petakan dulu gitu supaya ada gambaran yang kokoh gitulah, supaya kita kuat gitu untuk pemahaman materinya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke inti pembahasannya di TM8 ini mengenai project cash flow. Jadi sesuai RPS kita secara runtut aja ya pembahasannya, yaitu di 8.1 kita itu mengidentifikasi mengenai
incremental cash flow. Jadi intinya incremental cash flow ini tuh arus kas tambahan yang muncul gitu ya, karena proyek baru. Jadi ini tuh si arus kasnya itu yang benar-benar hanya dihitung gitu karena adanya proyek baru tersebut. Nah, kita tuh harus hati-hati gitu. Ada banyak biaya-biaya. Nah, biaya-biaya atau arus kas ini tuh ada yang perlu diperhitungkan dan ada yang tidak. Nah, di 8.1 ini kita bakal ngebahas tentang itu, yang termasuk dan tidak termasuk. Oke, pertama mengenai sunk cost. Sebelum ke sunk cost, kita lihat dulu deh rumus si incremental project cash flow. Jadi rumusnya ini adalah cash flow perusahaan dengan adanya project baru dikurangi dengan cash flow perusahaan tanpa project tersebut. Gitu ya teman-teman. Oke, simpel kan ya kalau rumus sederhananya. Cuman di sini kita tuh harus tahu gitu ya, apa aja gitu yang mempengaruhi incremental project cash flow ini, yang perlu dimasukkan dan tidak perlu itu apa aja. Gitu sih intinya. Yang pertama kita masuk ke sunk cost. Jadi di sunk cost ini tuh kan bersinggungan ya dengan teori di materi ekonomi mikro. Ada juga kan sunk cost. Nah, sunk cost ini tuh biaya yang sudah dikeluarkan gitu ya sebelum proyek dimulai, dan biaya ini tuh gak bisa diubah lagi gitu. Makanya ini tuh tidak diperhitungkan dalam incremental cash flow. Yang kedua itu mengenai overhead cost. Overhead cost juga ini tidak termasuk ya yang ini. Jadi ini tuh biaya operasional umum perusahaan gitu. Kayak gaji manajer, gaji staff admin yang gitu-gitu. Jadi ini tuh nggak dihitung gitu pada umumnya gitu ya. Tapi bakal dihitung ketika ini tuh berubah karena proyek baru tersebut. Namun pada dasarnya settle-nya, default-nya itu nggak termasuk dalam untuk memperhitungkan incremental cash flow. Itu. Jadi jika biaya tetap tidak berubah walaupun ada proyek baru, ya jangan dihitung. Intinya gitu sih. Yang ketiga kita mengenai opportunity cost. Jadi opportunity cost ini tuh potensi manfaat yang dikorbankan gitu ya. Karena kita memilih proyek ini. Jadi opsi kedua gitu ya, yang terbaik. Opsi kesatunya itu proyek yang kita pilih. Nah, opsi keduanya itu yaitu opportunity cost-nya. Jadi manfaat kedua terbaik yang hilang gitu. Nah, ini tuh harus dihitung dalam penentuan incremental cash flow. Contoh misal pada awalnya itu mesin ini tuh sebuah mesin bisa disewakan. Sebelumnya itu misal bisa disewakan dan kita mendapat uang 2 miliar per tahun gitu. Dan itu tuh bisa disewakan dalam jangka 10 tahun. Tapi karena kita ada project yang mengakibatkan mesin itu tuh dipakai karena adanya proyek tersebut, otomatis kan mesin itu tuh nggak bisa disewain lagi. Maka potensi manfaat sewa yang tadi itu kan hilang. Nah gitu simpelnya. Keempat itu merupakan include side effect atau synergistic effect. Nah, ini itu termasuk ke dalam perhitungan incremental cash flow. Jadi intinya apa sih? Ini tuh dampak proyek baru terhadap produk lain. Gitu ya. Misal dampak atau efek positifnya itu contohnya kita beli lebih banyak bahan baku. Misal ya ke supplier atau
ke yang penyedia proyek itu. Kita biasanya bakal jadi dapat diskon dari supplier tersebut. Nah, tapi ada efek negatifnya, teman-teman. Misalnya produk baru itu tuh, misal ada produk baru yang menurunkan penjualan produk lama gitu loh. Jadi kayak keterhubungan efek gitu. Nah, ini tuh keduanya maupun efek positif ataupun negatif itu harus dihitung. Baik, selanjutnya kita masuk ke yang poin 5. Mengenai financing cost atau biaya pembiayaan. Nah, ini tuh enggak termasuk dalam perhitungan incremental cash flow ya teman-teman. Jadi ini tuh contohnya kayak biaya bunga, cicilan pinjaman gitu dan lain-lain. Jadi nggak dihitung dalam cash flow proyek di sini untuk incrementalnya ya. Sekali lagi untuk incremental cash flow-nya. Alasannya itu biaya pembiayaan atau pendanaan itu dianalisis secara terpisah gitu. Jadi nanti yang mengenai bunga, cicilan pinjaman itu bakal dibahas dalam pertemuan selanjutnya gitu, bukan di pertemuan ke-8. Contohnya kayak WACC nanti lebih lanjutnya, bukan di pertemuan 8 gitu teman-teman. Nah, yang keenam itu mengenai working capital requirement. Ini itu termasuk dalam perhitungan incremental cash flow. Intinya ini itu adalah tambahan modal kerja, misalnya stok ataupun piutang karena adanya proyek gitu ya. Ini tuh harus dihitung. Contohnya misal proyek baru butuh tambahan stok barang senilai $100.000. Nah, ini termasuk ke dalam kalau kita butuh stok tambahan barang ngeluarin uang, berarti ini tuh arus kas yang keluar gitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan 8.2 gitu ya. Nah, tadi kan 8.1 udah. Jadi kalau untuk 8.2, 8.3 dan 8.4 ini tuh lebih ke forecasting alias memperkirakan arus kas gitu ya. Jadi di sini tuh intinya kita memperkirakan arus kasnya yang akan terjadi gitu, arus kas proyeknya. Jadi kalau di 8.2 itu lebih ke ekspansi si investasi proyek tersebut. Oke, teman-teman. Nah, perlu diketahui untuk mencari free cash flow atau ya sebutannya forecasting arus kas gitu ya, arus kasnya. Ini tuh rumusnya net operating income dikurangi taxes gitu ya, ditambah depreciation expense dikurangi increase in capital expenditure atau capex gitu ya, dikurangi lagi net operating working capital atau NOC. Nah tadi ya NOI itu atau EBIT dikurangi taxes atau pajak itu disebut NOPAT atau net operating profit after taxes. Nah, NOPAT ditambah depreciation expense itu disebut operating cash flow. Nah, ini tuh NOI. NOI itu dapat dari mana sih? Oke, kita bahas dalam perhitungan ini ya, teman-teman. Kita mengingat lagi bahwa untuk mendapatkan NOI di sini atau EBIT, kita ini tuh harus berawal dari sales gitu ya. Total nilai salesnya itu berapa sih? Sales dikurangi COGS itu hasilnya bakal menjadi gross profit. Nah, gross profit ini dikurangi lagi sama operating expense. Nah, biasanya operating expense ini tuh dibagi jadi 2, yaitu cash operating expense dan depreciation expense. Kalau yang cash operating expense yang cashnya, kalau yang depreciation expense ini berarti yang itu non cashnya gitu. Nah, setelah dikurangi operating expense dia bakal ketemulah NOI tadi atau net operating income atau earn before interest and taxes gitu ya.
Nah, NOI dikurangi interest expense itu bakal jadi EBT atau earn before tax. EBT dikurangi tax gitu ya, pajak, itu jadi net income. Nah, kita beralih ke sisi yang warna biru, NOI. Kita langsung aja ya, jadi tanpa dikurangin bunga dulu, beban bunga, kita langsung aja ke pajak gitu ya, ke beban pajak untuk di perhitungan kali ini. NOI dikurangi tax itu NOI dikurangi tax ditambah depreciation expense, barulah kita tahu operating cash flow-nya. Jadi gitu. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita perlu mengetahui bahwa cash flow ini tuh terbagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama, nah, investasi di tahun ke-0 ini atau initial outlay yang tadi, ini tuh maksudnya ya yang di awal tahun banget gitu. Jadi segala pengeluaran untuk membeli aset-aset atas investasi itu sampai si aset itu tuh bisa dipakai gitu ya. Contohnya apa aja sih gitu ya. Contohnya itu kayak ya biaya untuk membeli aset itu sendiri gitu. Kemudian ada biaya instalasi atau dan training pegawai gitu ya. Kemudian ada biaya transportasi. Nah, ini tuh kita masukkan ke dalam atau termasuk ke dalam capital expenditure atau capex gitu. Untuk intinya itu buat ngitung nilai buku awalnya, book value awal atas aset yang telah dibeli tadi gitu ya. Jadi kalau harga beli doang nih itu belum termasuk gitu. Maksudnya di capex ini tuh kita benar-benar sampai aset itu tuh siap digunakan gitu. Nah, kemudian ada perhitungan NOC atau net operating working capital. Nah, ini itu yang NOC itu tidak termasuk ke dalam perhitungan capex. Jadi dia terpisah sendiri perhitungannya. Nah, untuk menghitung NOC ini itu rumusnya perubahan inventory atau delta inventory ditambah delta AR gitu ya atau piutang dikurangi dengan account payable. Oke. Mengenai initial outlay itu seperti itu. Jadi kita harus paham terlebih dahulu mengenai initial outlay. Ingat ya, initial outlay ini adanya di tahun ke-0 gitu. Kita asumsikan di tahun ke-0 pada saat kita mengeluarkan uangnya. Itu baru bagian yang pertama atau kategori yang pertama dalam cash flow. Nah, kategori yang kedua di sini contohnya ya. Contohnya kan ini tahun ke-0. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 dan 5. Nah, di tahun ke-1 sampai ke-4 di sini ya, di tahun 1 sampai ke-4, ini itu disebutnya operating cash flow. Berarti nih, kan ini cuma tahun ke-1 sampai 5. Nah, kalau misalnya tahun ke-1 sampai 20, berarti operating cash flow-nya yaitu tahun 1 sampai dengan tahun ke-19 gitu. Tahun 20-nya itu adalah terminal cash flow-nya. Gitu. Jadi operating cash flow seperti itu gambarannya. Jadi intinya itu periode berjalan gitulah. Kemudian ada lagi istilahnya mengenai terminal cash flow. Nah, kalau terminal cash flow ini tuh terjadi di tahun ke akhir. Jadi di akhir masa proyek. Kalau ada salvage value atau nilai sisa untuk tadi perhitungan capex gitu ya. Nah, itu bisa ditambahkan gitu ya si salvage value-nya. Oke, lanjut kita ke 8.3. 8.3 ini tuh be careful with inflation. Jadi intinya kita hati-hati terhadap adanya inflasi gitu ya. Untuk di Mankeu kali ini mengenai inflasi ini kita perlu tahu gitu ya. Tapi tidak harus mendetil juga. Kemudian kita lanjut ke 8.4 gitu ya. Jadi kalau yang 8.3 itu hati-hati tentang inflasi ya, kita sebatas aware gitu, aware aja gitu.
aware aja dan harus tahu juga perhitungannya. Namun tidak akan sedetail yang kita menentukan free cash flow yang ini nih. Biasanya kita itu nanti di soal-soal akan ngebahas tentang ini. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke submateri 8.4 mengenai replacement atau arus kas pada proyek penggantian yang sudah ada. Jadi, proyek penggantian ini itu beda dengan proyek baru karena sumber arus kas utamanya itu berasal dari penghematan biaya gitu ya, bukan dari pendapatan baru gitu. Nah, jadi intinya replacement project ini tuh tidak menambah pendapatan baru ya, tapi menghemat biaya dari mengganti aset lama dengan aset yang baru. Gitu simpelnya. Nah, contohnya misalnya mesin lama itu boros biaya listrik dan perawatannya. Kemudian ada replacement penggantian dengan mesin baru yang lebih efisien. Jadi ada penghematan untuk dari segi biayanya. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai initial outlay. Jadi initial outlay itu kan pengeluaran awal gitu ya. Ini tuh total biaya yang dibutuhin di awal proyek. Komponennya di sini ada apa aja sih? Jadi komponennya ada biaya pembelian si aset tetap tersebut gitu ya. Biaya pembelian aset tetap baru, kemudian ada biaya pengiriman dan pemasangan gitu ya. Selanjutnya ada di nausi, ada nausinya, kemudian ada penjualan aset lama dan dampak pajak dari pengeluaran dari penjualan aset lama tersebut gitu. Nah, penjualan aset lama ini itu bisa berdampak bisa terkena pajak maupun tidak gitu, tergantung penjualannya itu. Jadi untung atau enggak sih gitu dari perkiraan book value-nya dengan si harga jualnya. Itu harga jual aset lamanya. Misal ini kan perbandingannya ya. Penjualan aset lama ini perbandingan antara harga jual dengan book value atau nilai bukunya gitu ya. Kalau harga jual itu sama dengan nilai book value-nya, itu tidak dikenakan pajak atau gak ada pajak lah gitu ya, gak dikenain pajak. Tapi kalau misalnya harga jual lebih tinggi daripada book value, itu akan dikenai pajak, tax gain gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya harga jual lebih rendah dibandingkan nilai buku, itu pun tidak dikenai pajak, teman-teman, gitu ya. Oke, selanjutnya kita ngebahas tentang ini replacement ya. Jadi replacement itu kita ngebahas initial outlay, udah kan, yang dua ini tadi penjualan aset lama dan si cost of fixed asetnya. Selanjutnya dalam replacement ini kita membahas juga mengenai annual cash flow. Jadi untuk memperhitungkan annual cash flow ini itu kita perlu aware gitu ya terhadap perubahan terkait pajak, kemudian perubahan terkait depreciation expense, perubahan working capital, dan perubahan capital spending atau belanja modal gitu ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa di sini ada perubahan revenues gitu ya. Kalau misalnya revenue baru itu lebih besar dari revenue lama. Jadi maksudnya revenue baru di sini tuh revenue yang dihasilkan setelah adanya penggantian aset gitu ya, penggantian aset investasi gitu. Ternyata revenue yang kita terima itu lebih gacor gitu ya, lebih banyak lah dibanding dengan pakai alat lama gitu kan. Ini
berarti kita berhasil lah gitu ya replacementnya untuk penghematan menekan biaya gitu. Berarti ada cash inflow, harus masuk gitu ya ke perusahaan nantinya. Tapi kita lihat misal, kalau misalnya ya ternyata perubahan ini tadi dari segi revenue, sekarang kita lihat dari sisi expense. Kalau perubahan expense, jadi biaya, expense dari penggunaan mesin barunya ini tuh lebih besar daripada expense penggunaan mesin lama, maka ini akan terjadi cash outflow. Jadi bukannya malah hemat, tapi malah untung gitu ya. Malah bukannya penghematan cost, tapi malah menambah cost gitu. Replacement ini. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Oke teman-teman, untuk pembahasan teori di TM8 ini dicukupkan sekian gitu ya mengenai teorinya. Kemudian kita akan lanjut pembahasannya di TM8 ini mengenai perhitungan project cash flow-nya dengan membahas contoh soal yang terdapat dalam PPT. Oke, bisa dilanjut ke video bagian 2 tentang pembahasan dan contoh soal perhitungan dari materi ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.